Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nusaibah Azmatakia dengan NIM 2150801071111046 dari kelas M04 mata kuliah pengantar bioteknologi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai DNA dan RNA. Topik pembahasan pada materi kali ini adalah yang pertama DNA, yang kedua RNA, yang ketiga perbedaan DNA dan RNA, dan yang terakhir yaitu dogma sentral. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum apa itu DNA? Nah, DNA atau deoksiribonukleik acid merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. DNA akan menjadi cetak biru atau blueprint ciri khas manusia yang dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya. Sehingga dalam tubuh seorang anak, komposisi DNA-nya sama dengan tipe DNA yang diturunkan dari orang tuanya. Secara bahasa, deoksiribonukleik acid atau DNA tersusun dari kata-kata deoksiribosa yang berarti gula pentosa, nukleid yang lebih dikenal dengan nukleat berasal dari kata nukleus yang berarti inti, serta acid yang berarti zat asam. Secara terminologi, DNA merupakan persenyawaan kimia yang paling penting, yang membawa keturunan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA adalah bahan kimia utama yang berfungsi sebagai penyusun gen yang menjadi unit penurunan sifat atau hereditas dari induk kepada keturunannya. Molekul DNA terdiri dari dua untai yang mengelilingi satu sama lain untuk membentuk rantai yang dikenal sebagai heliks ganda. Selanjutnya, struktur dari heliks ganda DNA. DNA merupakan polimer nukleotida. Setiap nukleotida tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa. Polimer tersebut membentuk struktur double helix, di mana kedua helix disatukan oleh ikatan hidrogen yang terjadi antara dua basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin, yang saling berpasangan. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Nukleotida ini berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA, dan asam ribonukleat atau RNA. Nukleotida dapat diperoleh dari makanan, kemudian disintesis di hati dari nutrien. Struktur dari nukleotida yaitu terdapat 4 nukleotida membentuk dua pasang basa, yaitu timin dengan adenin dihubungkan dengan dua ikatan hidrogen, sedangkan guanin dengan sitosin dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Satu monomer nukleotida ini terhubung dengan nukleotida lainnya di bagian gugus gula dan fosfatnya masing-masing. Setelah itu membentuk dua tulang punggung, yaitu struktur untai ganda dari asam nukleat yang ditunjukkan pada bagian pojok kiri pada gambar pertama. Unsur-unsur struktural pada nukleotida ketika 1, 2, atau 3 gugus fosfat berikatan dengan nukleosida yaitu kuning, biru, dan hijau yang berada di bagian tengah. Suatu nukleotida dinamakan nukleosida monofosfat jika memiliki satu gugus fosfat, yaitu warna merah. Nah, penambahan gugus fosfat yang kedua membentuk nukleosida difosfat. Lalu penambahan gugus fosfat yang ketiga membentuk nukleosida trifosfat. Susunan nukleotida dalam struktur asam nukleat yaitu terdapat pada gambar kedua. Ini merupakan nukleotida monofosfat. Basa nitrogennya ini mewakili satu sisi pasangan basa. Basa nukleotida pada gambar ditandai sebagai base, dan ikatan glikosida ditandai sebagai glycosidic bond. 5 basa nukleotida yaitu kelompok purin dan pirimidin bisa dilihat pada gambar yang berwarna biru. Nukleotida tersusun dari 3 subunit, yaitu yang pertama gugus basa nitrogen heterosiklik yang disebut basa nukleotida atau nukleobasa. Yang kedua yaitu gula pentosa berupa ribosa atau deoksiribosa, dan yang ketiga adalah gugus fosfat. 4 jenis nukleobasa pada DNA yaitu guanin, adenin, sitosin, dan timin. Pada RNA, nukleobasa yang digunakan adalah urasil.
alih-alih yaitu timin. Nukleosida merupakan sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Nukleosida tersusun dari gula ribosa atau deoksiribosa dan basa nitrogen. Nukleosida merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP. Proses pembentukan ketiga senyawa ini biasanya terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau respirasi. Untai DNA tersusun dari rangkaian nukleotida terhubung melalui ikatan fosfodiester yang terbentuk di antara gula pentosa dan gugus fosfat. Ikatan fosfodiester ini dan struktur DNA ada tulang punggung gula fosfat dengan ikatan 35 fosfodiester. Ujung 3 dan ujung 5 ini merupakan tempat untuk menempel fosfat. Dapat dilihat dari arah ujung 3 dan ujung 5. Untai ganda DNA ini memiliki orientasi antara paralel, yaitu terdiri dari untai ujung 5 ke ujung 3 dan untai ujung 3 ke ujung 5 yang berpasangan. Dalam molekul DNA atau RNA digabungkan bersama ke dalam polimer dalam ikatan kovalen gugus fosfat antara 5 hidroksil dari 1 ribosa dan 3 hidroksil berikutnya. Diberi nama ikatan fosfodiester karena fosfat secara kimia ada dalam bentuk diester. Oleh karena itu, suatu asam nukleat memiliki arah. Basa nitrogen penyusun DNA. Untai ganda DNA terhubung melalui ikatan hidrogen yang terbentuk di antara pasangan basa nitrogen. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen yaitu purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Adenin yaitu basa purin berpasangan dengan timin yaitu basa pirimidin yang terhubung dengan ikatan rangkap 2. Sementara guanin yaitu basa purin berpasangan dengan sitosin yaitu basa pirimidin yang terhubung dengan ikatan rangkap 3. Pasangan basa merupakan dua nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen. Pasangan basa sering disebut dengan BP atau base pairs. Adenin membentuk pasangan dengan timin dan guanin membentuk pasangan dengan sitosin. Adanya pembentukan basa ini menyebabkan dua untai DNA saling melengkapi yang bersifat komplementer pembentuk basa juga. Pembentuk basa juga memungkinkan satu untai DNA berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis rantai yang lainnya. Terdapat 6 macam DNA. Yang pertama adalah aDNA. aDNA merupakan bentuk dari bDNA yang berubah karena mengalami dehidrasi, mempunyai 11 basa perputaran dan lebih aktif dibandingkan bDNA. aDNA memiliki heliks 10 pasang basa berdiameter 26 angstrom, tinggi 28,6 angstrom pada satu putarannya. Yang kedua adalah bDNA. bDNA merupakan DNA yang selama ini kita kenal dan paling melimpah dalam tubuh makhluk hidup. Mempunyai satu basa perputaran dan digunakan dalam replikasi RNA. Satu putaran bDNA memiliki 10 pasang basa diameter 20 angstrom, tinggi 34 angstrom dengan inti pusat yang kokoh. bDNA memiliki cincin gula deoksiribosa berupa endokonformasi C2. Yang ketiga adalah zDNA. zDNA mempunyai 12 basa perputaran dan digunakan dalam penerjemahan RNA. Bentuk dari bDNA dapat berubah karena kondisi garam tinggi atau kelembaban yang rendah membentuk zDNA. zDNA memiliki bentuk double helix kidal karena bentuknya berputar ke kiri bukan ke kanan seperti bDNA ataupun aDNA. Setiap putaran heliks zDNA mengandung 12 nukleotida dengan pola zigzag dan inti yang padat. Heliksnya memiliki diameter sebesar 18 angstrom dengan tinggi 44 angstrom yang berarti zDNA lebih sempit dan lebih panjang dibandingkan aDNA dan bDNA. zDNA memiliki cincin gula deoksiribosa C2 untuk pirimidin dan C3 untuk purin. Yang keempat ada cDNA. cDNA adalah DNA yang terbentuk pada kelembaban relatif 66% dan dipengaruhi keberadaan ion Mg2+ dan Li+.
cDNA memiliki diameter yang lebih kecil dari aDNA dan bDNA, yaitu 19 angstrom dengan 33 pasang basa perputaran heliks. Yang kelima adalah ddNA. ddNA termasuk DNA yang langka karena hanya ditemukan pada DNA yang tidak memiliki guanin dan memiliki 8 pasangan basa pada tiap putaran heliksnya. Dan yang terakhir adalah eDNA. eDNA merupakan DNA langka yang menghubungkan jalur kristalografi DNA B ke DNA A. Apa itu RNA? RNA atau ribonucleic acid merupakan molekul polimer yang ikut berperan dalam berbagai fungsi biologis dalam hal dekode, mengkode, ekspresi gen, dan regulasi. RNA sebagai makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal dan tidak berpilin. RNA merupakan hasil dari transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA sebagai polimer yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan DNA. Unit-unit gula dalam RNA berupa ribosa. Ribosa mengandung sebuah gugus 2 hidroksil yang tidak terdapat deoksiribosa. Nukleotida dan gula ribosa. Masing-masing dari polinukleotida terdiri dari banyak ribonukleotida, di mana setiap ribonukleotida tersusun atas gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Gula ribosa pada molekul RNA merupakan jenis gula pentosa yang mempunyai gugus hidroksil atau OH. Pada DNA, gula pentosa kehilangan gugus hidroksil yaitu deoksiribosa. Seperti pada DNA, molekul RNA yang merupakan rantai yang tersusun dari gula ribosa dan gugus fosfat. Gugus fosfat yang berikatan dengan atom karbon gula pentosa nomor 5 pada awal dan atom karbon nomor 3 pada ujung rantai merupakan ikatan ester. Basa nitrogen penyusun RNA dikelompokkan menjadi basa purin dan basa pirimidin. Basa purin yaitu adenin dan guanin, basa pirimidin yaitu sitosin dan urasil. Urasil mempunyai struktur yang serupa dengan timin pada DNA. Basa nitrogen pada DNA berikatan dengan atom karbon nomor 1 pada gula ribosa. RNA ini tersusun dari deretan gugus fosfat dan gula ribosa. RNA berada secara bebas di dalam nukleoplasma dalam bentuk nukleosida trifosfat seperti guanosin trifosfat atau GTP, adenosin trifosfat atau ATP, uridin trifosfat atau UTP, dan sitisdin trifosfat atau CTP. RNA disintesis oleh DNA di dalam inti sel. RNA ini mempunyai berat molekul antara 25.000 hingga jutaan. Pada dasarnya, rantai RNA merupakan polinukleotida tunggal, namun rantai tunggal yang terlipat dapat membentuk daerah double helix yang mengandung pasangan basa nitrogen G dengan C dan A dengan U. Ikatan antara basa nitrogen dengan gula ribosa akan membentuk ribonukleosida atau nukleosida. Ikatan antara ribonukleosida dengan gugus fosfat akan membentuk ribonukleotida atau nukleotida. Macam-macam RNA. Yang pertama ada transfer RNA atau tRNA. tRNA merupakan RNA yang dibentuk dari dalam nukleus tetapi menempatkan diri di sitoplasma. tRNA ini merupakan RNA yang terpendek dan bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. tRNA memiliki proporsi nukleosida yang lebih relatif tinggi. Transfer RNA ialah molekul yang menginterpretasikan pesan genetik berupa serangkaian kodon yang di sepanjang molekul mRNA dengan cara mentransfer asam-asam amino ke ribosom dalam proses translasi. Tiap tRNA mengandung suatu sekuen dengan 3 rangkaian basa pendek. Seluruh ujung 3 tRNA mengandung sekuen SSA yang berseberangan dengan sekuen antikodon. Suatu amino tertentu akan melekat pada ujung 3 tRNA. Pelekatan ini merupakan cara berfungsinya tRNA, yaitu dengan cara membawa asam amino spesifik yang nantinya berguna dalam sintesis protein, yaitu pengurutan asam amino sesuai dengan urutan kodon pada tRNA. Yang kedua ada ribosomal RNA atau rRNA. rRNA merupakan ribosom yang mengandung protein dengan massa yang hampir mirip. Molekulnya berupa pita tunggal, tak bercabang, dan fleksibel.
rRNA terdiri dari 80% total RNA yang dalam sel pada sel-sel tidak memiliki inti sejati yang terdiri dari beberapa tipe rRNA yaitu 23S rRNA, 16S rRNA, dan 15S rRNA. Yang ketiga ada messenger RNA atau mRNA. mRNA merupakan polinukleotida yang berbentuk pita tunggal linear dan disintesis oleh DNA di dalam nukleus. mRNA berupa rantai tunggal yang relatif panjang. Panjang pendeknya mRNA berhubungan dari panjang pendeknya rantai polipeptida yang disusun. Urutan pada rantai asam amino yang menyusun rantai polipeptida tersebut sesuai dengan urutan kodon yang ada dalam molekul mRNA. Bertindak sebagai pola cetakan dalam pembentukan polipeptida. Setiap molekul membawa salinan urutan DNA yang ditranslasikan dalam sitoplasma menjadi satu rantai polipeptida atau lebih. Fungsi utama mRNA ialah membawa kode-kode genetik dari DNA di inti sel menuju ke ribosom di sitoplasma. mRNA dibentuk jika diperlukan dan jika tugasnya setelah selesai lalu dihancurkan dalam plasma. Terdapat beberapa perbedaan antara DNA dan RNA. Dari segi rantai polinukleotida, DNA memiliki rantai yang panjang, double helix, dan berpilin, sedangkan RNA memiliki rantai yang pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Dari segi letaknya, DNA terletak pada inti sel, sedangkan RNA terletak pada beberapa tempat, yaitu inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Dari segi gula pentosa, DNA memiliki gula deoksiribosa, sedangkan RNA memiliki gula ribosa. Dari segi basan nitrogennya, DNA memiliki adenin, guanin, sitosin, dan timin, sedangkan RNA memiliki adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Dari segi kadar, DNA memiliki kadar yang statis atau tidak berubah karena tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein maupun aktivitas genetis. Sedangkan RNA, kadarnya dapat berubah karena adanya aktivitas sintesis protein. Dari segi fungsi, DNA memiliki fungsi yaitu sebagai informasi genetik jangka panjang. DNA menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Sedangkan RNA berfungsi untuk mentransfer kode genetik dari inti ke ribosom untuk membuat protein. Dogma sentral biologi molekul menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Sebagai pembawa informasi genetika, DNA mempunyai dua fungsi utama, yaitu yang pertama membuat cetakan yang tepat dari dirinya sendiri pada waktu replikasi atau duplikasi. Yang kedua, meneruskan kode-kode informasi yang dimiliki ke mRNA pada waktu proses transkripsi. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA. Pada eukariota, waktu terjadinya replikasi DNA sangatlah diatur, yaitu pada fase siklus sel sebelum mitosis atau meiosis. Penggandaan tersebut memanfaatkan enzim DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida-nukleotida penyusun polimer DNA. Proses replikasi DNA dapat pula dilakukan in vitro dalam proses yang disebut reaksi berantai polimerase atau PCR. Berikut ini merupakan gambar dari replikasi DNA. Yang pertama yaitu helikase memisahkan ikatan ganda DNA. Selanjutnya, protein pengikat rantai tunggal menstabilkan rantai tunggal. Lalu, leading strand dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimerase. Selanjutnya, leading strands dibentuk sepotong-sepotong. Primase membentuk RNA primer yang akan diperpanjang DNA polimerase untuk membentuk fragmen Okazaki. Selanjutnya, RNA primer diganti menjadi DNA dan ligase menyambungkan fragmen Okazaki hingga menjadi rantai yang utuh.
Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau DNA sense. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Tahap ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Pada tahap ini, ada rantai tunggal yang bertugas sebagai rantai sense, sedangkan rantai yang lain yang berasal dari pasangan DNA dinamakan rantai antisense. Tahap transkripsi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama ada inisiasi. RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut promoter, yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai promoternya tersendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA, menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Yang kedua ada tahap elongasi. Satu untaian DNA, untaian cetakan bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template atau coding. Yang ketiga ada tahap terminasi. Urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada messenger RNA atau mRNA dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein. Ada setidaknya 20 macam jenis asam amino yang dibutuhkan untuk dapat membuat protein yang berasal dari terjemahan kodon mRNA. Pada sebuah mRNA, instruksi untuk membuat polipeptida adalah RNA nukleotida, yaitu adenin, urasial, sitosin, dan guanin, yang dibaca dalam kelompok 3 nukleotida. Kelompok 3 ini disebut kodon. Selanjutnya, beberapa asam amino tersebut akan menghasilkan rantai polipeptida yang spesifik dan nantinya akan membuat protein yang spesifik pula. Proses translasi sendiri terbagi atas 3 tahap. Yang pertama ada tahap awal atau inisiasi. Pada tahap ini, ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca dan tRNA pertama yang membawa asam amino metionin atau yang cocok dengan start codon AUG. Bagian ini diperlukan agar tahap translasi bisa dimulai. Yang kedua, tahap elongasi. Tahap elongasi memperpanjang rantai ini adalah tahapan di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini mRNA dibaca satu kodon sekali dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein. Selama elongasi, tRNA bergerak melewati situs A, P, dan E dari ribosom. Proses ini diulang terus-menerus saat kodon baru dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Yang ketiga ada tahap terminasi. Ini adalah tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop kodon UAG, UAA, atau UGA memasuki ribosom, membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom. Berikut ini merupakan referensi dari materi yang telah disampaikan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.